Shalom bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sekasihi Tuhan. Pembahasan kita kali ini datang dari seorang tokoh agama Hais yang menjelaskan kepada kita semua mengapa kita harus memilih Kristen. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus sangat penting bagi kita karena melalui Tuhan Yesus ada ajaran perdamaian, ajaran pengharapan, dan teladan yang penuh dengan kasih. Dia menolong kita dan mengubah seluruh kehidupan kita, menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Marilah kita untuk maju terus dengan iman, sewaktu kita melakukan perjalanan kembali kepada Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Seperti apa penjelasannya lengkapnya kita akan saksikan bersama berikut videonya. Diakui ada beberapa agama oleh negara, eksistensinya dilindungi secara hukum. Ada juga beberapa penghayat kepercayaan. Karena itu penting pertanyaan, mengapa harus memilih Kristen? Sebab ada banyak orang untuk mendapat pasangan hidup, dia lebih memilih menentukan dengan hatinya sendiri. Tidak mau mengikuti apa yang dipilih orang tua. Padahal untuk mendapatkan istri atau suami paling berapa lama sih hidup di muka bumi ini? Tetapi masalah keyakinan, masalah beragama, begitu tanpa memikirkan, memiliki daya kritis, menerima apa yang diwariskan orang tua. Padahal itu menentukan keselamatan dunia dan akhirat. Ya kalau memang apa yang diyakini itu sekalipun diwarisi orang tua, disertai dengan studi dan itu sudah benar-benar dia melihat, dipelajari dan mengerti, ya terus saja diyakini, diimani dengan sungguh-sungguh. Hanya sayangnya tidak sedikit yang mengikuti budaya orang tua dan mengalir begitu saja. Orang tua beragama apa dan dia juga mengikut agama orang tua. Nah, dalam kesempatan ini saya memberikan beberapa alasan mengapa penting untuk memilih agama Kristen. Tujuannya tentu agar setiap orang Kristen yang mewarisi agama dari orang tuanya, dia mengerti pentingnya pilihan walaupun itu diwariskan dari orang tua. Bagi orang yang masih memilih dan mencoba untuk mendapatkan informasi, saya kira apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu bahan referensi untuk memutuskan. Nah, mengapa memilih Kristen? Kita perlu melihat latar belakang historis. Menarik sekali kalau Dr. Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa kalau kita mau melihat secara utuh sejarah para nabi, maka sumber yang bisa dirujuk adalah kitab Perjanjian Lama. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-19 sampai 21, di sana kita bisa melihat sejarah nenek moyang yang muncul dari tokoh yang bernama Abraham, atau juga bisa disebut dengan Ibrahim. Dari anak Abraham melalui Sarah muncullah Ishak, dan melalui Hagar muncullah Ismail. Dari Ismail inilah yang memunculkan agama Islam, dan dari Ishak memunculkan agama Kristen. Dalam Kejadian 17 ayat 19-21, Allah berfirman kepada Abraham tentang anakmu Ismail, dia akan menurunkan 12 raja dan dia akan jadi bangsa yang besar. Maka tidak usah aneh kalau bangsa Arab hari ini adalah bangsa yang besar, karena Allah sudah berfirman kepada Nabi Abraham.
Tetapi perjanjian Allah akan diturunkan melalui Ishak. Maka nabi-nabi besar, jumlah yang sekian banyak, adalah turun dari garis Ishak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengadakan perjanjian dengan Sarah karena Sarah adalah istri yang dibawa Abraham dari Mesopotamia Ur Kasdim. Mungkin peta modern ini sekitar daerah Irak sana. Dia mengembara ke daerah Kanaan, dan suatu saat paceklik Abraham bersama Sarah mengungsi ke Mesir. Pada waktu pulang dari Mesir itulah Abraham membawa seorang budak perempuan bernama Hagar. Karena ketidaksabaran dari Sarah, maka dia mengusulkan kepada suaminya yang bernama Abraham untuk mengambil budak perempuan yang bernama Hagar itu. Dari usul itulah lahir Ismail. Itulah terbelakang stories dari silsilah yang diturunkan dari Abraham. Nah, kalau kita melihat yang berikutnya, bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah unik dibandingkan tokoh nabi-nabi manapun. Karena kehadiran Kristus sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang ke-7 dan 21. Waktu Adam mendapati dirinya telanjang, dia mengambil daun dan dipakainya untuk pakaian. Tapi rupanya Allah tidak berkenan. Dan Allah menggantikannya dengan kulit binatang. Dalam menggantikan pakaian Adam dari dedaunan dan diubah dan jadi kulit binatang. Bukan karena Allah memperhatikan dari sudut fashionable-nya, tapi jelas di sana bahwa Allah memiliki maksud ke depan. Artinya ketelanjangan Adam tidak bisa ditutupi dengan usaha membuat dari daun. Membutuhkan korban yang harus dipotong. Barulah ketelanjangan Adam bisa ditutupi dengan kulit yang tentu secara kualitas lebih baik dibandingkan daun. Dalam pasal yang sama ayat 15, Allah berfirman bahwa dari keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular. Namun kepala ular itu akan memagut tumitnya. Para teolog mengatakan peristiwa ini adalah proto-evangelium. Disitulah letak berita Injil pertama di Eden. Bahwa iblis sudah dihancurkan. Secara jujur sudah diputuskan, iblis sudah dihancurkan. Walaupun sempat mematuk tumit. Dan itu bicara korban Kristus. Tidak saja sampai kepada penutupi ketelanjangan Adam, tapi juga Alkitab Kejadian atau kitab Taurat mencatat tentang korban domba sebagai pengganti. Pada saat Nabi Abraham disuruh oleh Allah mengorbankan putranya, Allah berkata, bawalah putramu ke daerah Moria dan korbankan anakmu itu di sana. Pada saat pisau itu sudah berada di ujung leher dari Ishak, terdengar suara cukup, dan Allah memberikan domba untuk menggantikan anak dari Abraham. Dan itulah korban pengganti. Seharusnya semua manusia harus mati akibat dosa. Tetapi karena ada korban pengganti, yaitu Yesus Kristus, maka manusia tidak menjadi mati. Demikian juga dengan korban Paskah. Pada saat orang Israel keluar dari Mesir, hendak menuju ke Kanaan. Dan Allah berfirman, malam itu malaikat maut akan melalui Mesir. Dan rumah yang tidak ada tanda darah di pintu, jenang pintu, maka anak sulung dari keluarga itu akan mati. Dan melalui korban Paskah di Mesir, orang Israel keluar untuk menuju Kanaan. Saya yakin kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 29,
Pada saat Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengusung dosa seluruh manusia." Dengan menunjuk kepada Yesus, tentu sebagai orang Yahudi sedang berpikir tentang domba Paskah yang menjadi korban. Yang menarik adalah nubuatan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Memang kitab Mazmur ini salah satu kitab kesusastraan orang Ibrani. Namun kalau kita melihat catatan di sana, bahwa Daud mengucapkan dalam Mazmur 22 ayat 16-18, tidak pernah apa yang dituliskannya itu terjadi pada dirinya. Di mana di sana Daud berkata, menuliskan di sana, bahwa kaki dan tangannya dilubangi, tulang-tulangnya dapat dihitung, bahkan dia menjadi tontonan orang banyak. Hanya peristiwa waktu Yesus disaliblah, maka apa yang dikatakan Daud itu bisa ada korelasinya. Kalau bicara kaki dan tangannya dilubangi, Daud tidak pernah mengalami itu, dan itu dialami oleh Yesus. Dan Daud tidak pernah jubahnya diundi, dan Kristus jubahnya diundi. Kristus menjadi tontonan pada saat dia digantung. Rusuknya bisa dihitung, dan semua orang bisa melihat nyaris dalam keadaan telanjang. Itu adalah bicara nubuatan. Bagaimana nabi-nabi bernubuat. Ada satu nubuatan yang menarik, yang berbicara tentang dua kodrat hakikat Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dia berkata bahwa seorang putra telah lahir. Dan tentu seorang putra adalah anak manusia. Namun dia mempunyai predikat, disebutkan Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Mungkinkah atau siapakah manusia memiliki predikat Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa? Dua kodrat itu hanya dimiliki oleh Yesus. Yesus sang kalam, Yesus sang firman, yang telah turun ke dalam dunia ini. Dalam jasadnya dia disebut anak. Tapi sebagai kalam sang firman, yang sehakikat dengan Allah yang bersifat kekal, maka dia disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Latar belakang sosiologis juga perlu kita lihat, sehingga kita bisa yakin mengapa penting memilih kekristenan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang anak hidup di kota metropolitan dan dia sekolah tidak pernah masuk untuk menjadi ranking ke-10 besar, maka kalau mau instan untuk mendapatkan masuk ranking, ya kemungkinan bisa ranking 2, ranking 3. Anak tersebut perlu dipindahkan ke pedalaman yang tingkat pendidikannya belum semaju dengan kota metropolitan. Saya kok optimis anak itu akan memiliki ranking lebih baik. Bukan karena anak itu lebih cerdas, tapi lingkungannya yang terbelakang. Jadi ada tokoh besar yang lahir di muka bumi ini, memang menjadi besar karena memang dia besar. Tapi ada yang orang menjadi besar karena lingkungannya primitif. Berbeda dengan Yesus. Yesus lahir di tengah tatanan politik dunia, kekuasaan Roma. Timur Tengah dikendalikan dari Roma. Tentu itu tatanan politik yang luar biasa. Pada abad-abad itu, budaya Helenis, budaya Yunani, para filsuf pemikirannya sudah sedemikian rupa. Dan hal yang tidak kalah pentingnya, agama Yahudi sudah hidup dalam ribuan tahun. Baik secara dogma, secara tata cara laksana ibadah, maupun hierarki para imam, sudah tertata sedemikian rupa. Dalam konteks yang demikian inilah, kalau Zakir Naik meminta dalil untuk menunjukkan
Di mana Yesus pernah berkata, "Aku Tuhan dan sembahlah aku." Tentu itu tidak dibutuhkan bagi masyarakat pada zaman itu. Karena mereka bukan suku atau bangsa yang primitif. Mereka adalah orang yang sudah maju dalam berpikir, memiliki agama. Bagi mereka hanya dibutuhkan bukti dari ketuhanan Yesus. Dan Yesus membuktikannya. Dia berkata kepada orang berdosa, "Dosamu sudah kuampuni." Siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Tuhan? Dan dia berkata kepada seseorang, "Hari ini juga engkau akan sampai ke surga, ke Firdaus." Siapakah yang berani menjamin orang masuk surga kecuali Tuhan? Dan Yesus berani memberi jaminan keselamatan. Dan yang terakhir, mengapa memilih Kristen? Karena Yesus memberikan jaminan untuk orang bisa sampai ke surga. Karena dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun akan sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Saya kira siapapun yang mempercayai dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena meyakini tidak hanya sekedar emosi, tapi benar-benar dengan rasio, dengan penalaran. Karena secara historis, nubuatan, maupun latar belakang sosiologis, dan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom alaikum.